Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada ungkapan yang paling mulia di hari dan tempat yang mulia ini kecuali ungkapan syukur alhamdulillah di tengah-tengah aktivitas kita sebagai hamba Allah yang bertebaran di bumi Allah lewat profesi kita, jabatan kita, pekerjaan kita, masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan takwa. Dengan mudahnya kaki kita melangkah ini menuju tempat yang mulia ini sebagai bukti kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan iman dan takwa yang senantiasa terpatri ke dalam sanubari kita masing-masing ini tetap kita jaga, tetap kita rawat, kita pelihara sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kajian surat Ali Imran ayat 31. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya bahwa katakan, hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sampai akhir ayat. Jika umatmu Muhammad, jika umat kalian Muhammad cinta kepadaku Allah, fattabi'uni, maka sampaikan kepada umatmu semuanya agar mengikuti apa yang menjadi perintahmu wahai Muhammad, agar menjalankan apa yang menjadi perintahmu Muhammad, agar menjauhi apa yang menjadi laranganmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika umatmu Muhammad, jika kita semuanya yang menjadi umat baginda Rasulullah senantiasa mau menjadikan uswah hasanah, keteladanan yang baik baginda Rasul kita, Nabi kita, kekasih kita, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita semuanya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni
dosa-dosa kita semuanya, selama kita senantiasa mampu mencintai Allah, mengikuti ajaran Allah, termasuk mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Oleh sebab itu dalam kajian surat Ali Imran 31 ini, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ada dua hal yang harus kita laksanakan, ada dua larangan pula yang harus kita jauhi jika kita ingin mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah, dan menggapai ampunan. Yang pertama adalah sidqul hadis. Jika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka sidqul hadis, apa saja yang kita bicarakan, apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita bicarakan kepada orang lain, berusahalah menjadi orang yang jujur, berusahalah menjadi orang yang baik, berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah, di mata Rasulullah, bahkan di hadapan sesama manusia. Maka siapa yang mampu menjadi orang-orang yang jujur, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi walaupun kita rendah jabatan kita di hadapan manusia, boleh jadi jabatan kita tinggi di hadapan manusia, bisa jadi jabatan kita yang rendah di hadapan manusia ataupun jabatan kita yang tinggi di hadapan manusia, kuncinya ada pada kejujuran kita. Maka setinggi apapun jabatan kita, serendah apapun jabatan kita di mata manusia, maka akan menjadi mulia di hadapan Allah karena kejujuran kita, kebaikan kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab jika orang itu tidak pernah jujur terhadap dirinya, jujur kepada orang lain, bahkan membohongi Allah dan Rasulnya, maka cinta itu tidak akan diberikan oleh Allah, maka ampunan itu tidak akan diberikan oleh Allah, karena sudah mencidrai, sudah menyalahi aturan cintanya kepada Allah, cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman kepadaku Allah, bertakwa kepadaku Allah, kunu, jadilah kalian semuanya ma'as-shadiqin, bersamalah kalian semuanya, berkumpullah kalian semuanya, bersekutulah kalian semuanya. Bersama siapa berkumpul? Bersama siapa? Ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Maka kehidupan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, mendatangkan cinta Allah dan ampunan. Yang kedua adalah adil amanah. Jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, maka selesaikan dan tunaikan amanah kita masing-masing. Pekerjaan kita menjadi apa saja, di mana saja kita bekerja, hakikatnya amanah itu adalah amanah yang diembankan Allah kepada kita semuanya lewat atasan kita masing-masing, lewat pekerjaan kita masing-masing. Selama kita betul-betul amanah, selama kita betul-betul dipercaya oleh Allah karena kejujuran kita, kita dipercaya oleh atasan kita karena keaktifan dan kedisiplinan kita, kebaikan kinerja kita, senantiasa semangat kerja kita hanya karena Allah, bukan hanya karena di hadapan ada pimpinannya saja. Maka ketika kita adil amanah, mampu memegang amanah sesuai dengan pekerjaan kita, lebih-lebih amanah kita sebagai hamba Allah yang harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dikerjakan dengan
istiqomah sholat fardu kita dikerjakan dengan istiqomah, apapun yang menjadi perintah dan larangan Allah mampu menjauhinya, maka kita betul-betul amanah yang akan dicintai Allah dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kita semuanya adalah pemimpin, maka kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita amanah terhadap kepemimpinan kita, menjadi kepala keluarga, menjadi pekerja, menjadi apa saja, tetap kita amanah, istiqomah menjalankan perintah itu, maka amanah itu akan mendatangkan ampunan Allah dan mendatangkan cinta Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Yang kedua, jika kita ingin cinta kepada Allah dan mendapat ampunan Allah dan Rasulnya, adalah apa yang harus dilakukan? Zillatun nafsi. Hindari, jauhkan diri kita, hati kita dari hati yang kotor. Jauhkan hati kita dari prasangka yang buruk. Jauhkan hati kita dari hal-hal yang negatif, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Jika hati kita kotor, selalu berprasangka buruk kepada orang lain, selalu curiga kepada orang lain, lebih-lebih kita menjadi bawahan, curiga terhadap atasan kita, atau sebaliknya ketika kita mengemban amanah menjadi pemimpin, tidak percaya dengan amanah yang diberikan oleh bawahan kita, selalu curiga, selalu berburuk sangka, maka hal itu yang akan menjadikan jauhnya cinta kepada Allah, jauhnya cinta kepada Rasulullah, bahkan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, jauhilah prasangka buruk, negatif thinking kepada siapa saja, negatif thinking kepada orang lain, sebab negatif thinking itu termasuk dosa. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Jangan saling mencurigai satu sama lainnya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan suka menghina, menjelek-jelekan orang lain. Siapa yang suka menghina, menjelekkan orang lain, timbul curiga, negatif thinking. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhi maitan fakarihtumu. Apakah kamu, hai hamba-hambaku, katanya firman-Nya Allah, apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri yang dalam keadaan mati kau makan bangkainya? Tentunya fakarihtumu, tentunya engkau tidak menyukainya. Maka hindarkan, bersihkan hati kita dari sifat curiga, bersihkan hati kita dari buruk sangka, bersihkan hati kita dari mencurigai dan tidak mempercayai kepada orang lain, sebab itu adalah dosa dan mengantarkan menuju naudzubillah misyarri dzalik, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah wala yu'li jarahu. Jangan pernah menyakiti tetangga kita. Siapa yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka perbaiki hubungan dengan tetangga kita. Boleh jadi tetangga kita sekampung, boleh jadi tetangga kita sepekerjaan, boleh jadi tetangga kita sejamaah, seperkumpulan apa saja, itu tetangga dekat kita, saudara kita. Maka siapa saja yang jelek kepada orang lain, kepada tetangga, orang yang dekat dari kita, maka akan jauh mendapatkan ampunan Allah, kecintaan Allah, kecintaan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian surat Ali Imran ayat 31. Mudah-mudahan Allah
membimbing kita. Yang pertama, mudah menjadi anak orang-orang yang jujur, orang jujur dalam lisannya, jujur dalam perbuatan. Yang kedua, mudah-mudahan kita senantiasa amanah, mendapatkan amanah apa saja, mampu memegang amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang nomor tiga, mudah-mudahan hati kita dijadikan oleh Allah hati yang bersih, hati yang ikhlas menerima qadar Allah, hati yang jauh dari curiga, mencurigai orang lain, jauh dari cemburu kepada orang lain, jauh dari hasud kepada orang lain. Dan yang nomor ketiga, kita selalu diberikan oleh Allah hati dan lisan yang bersih, yang baik kepada tetangga dekat kita, teman dekat kita, siapa saja, baik itu sesama mukmin, baik itu berbeda aliran, baik itu berbeda agama. Selama rukun, selama baik, maka akan mendatangkan kasih sayang Allah dan ampunannya yang pada akhirnya mudah-mudahan kapan kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya